Hai guys, selamat datang di videoku. Aku Valiansyah Wianggawan, nomor absen 5. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan syarat-syaratnya. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu ilmu pengetahuan? Berdasarkan dari buku yang saya kutip, bila ditinjau dari jenis katanya, pengetahuan berasal dari kata dasar tahu dan memperoleh imbuhan pe dan an, yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Jadi, kita bisa simpulkan pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Untuk memahami lebih mendalam tentang pengertian pengetahuan, kita perlu memahami tindakan mengetahui. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan suatu objek. Misalnya, pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, atau bahkan tentang peristiwa, seperti contohnya peperangan. Kita, sebagai manusia, untuk memperoleh pengetahuan, pertama-tama kita harus bisa berusaha menyerap berbagai hal yang kita alami, yang kita indera, yang kita rasakan, yang kita kehendaki, dan yang kita pikirkan. Berbagai hal yang diserap tersebut dipilah-pilahkan dalam kerangka ruang dan waktu. Perlu dibedakan keterkaitan dan kedekatan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman, kalau kayu kita taruh dalam api yang membara dalam beberapa waktu yang lama, kayu itu akan terbakar dan kayu itu akan berubah bentuk menjadi arang yang hitam. Dari contoh ini, kita mendapatkan ilmu pengetahuan kalau kayu dibakar akan menjadi arang. Nah, pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang tersebut itu kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan bersama, baik melalui bahasa maupun kegiatan, dan dengan cara demikian orang akan semakin diperkaya pengetahuannya satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita juga bisa memperoleh pengetahuan hanya dengan bersosialisasi dengan sesama. Oke, kali ini kita akan membahas apa saja syarat-syarat ilmu pengetahuan itu. Berdasar dari potongan makalah yang saya temukan, syarat-syarat ilmu pengetahuan itu ada 3, yaitu yang pertama, aspek ontologis, berkenaan dengan apa yang ingin diketahui, apa yang dipikirkan, atau yang menjadi masalah. Contohnya, aspek ontologis dalam ilmu ekonomi adalah perilaku manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu aspek epistemologis, berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode ilmiah, yang pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif dari hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif dari hal-hal yang umum dianalisis menjadi hal-hal yang khusus. Contoh pola berpikir induktif yaitu golongan hewan unggas terdapat beberapa macam jenis, contohnya burung, ayam, bebek. Sedangkan pola berpikir deduktif yaitu kebalikannya, burung, ayam, bebek termasuk ke dalam golongan hewan unggas. Yang ketiga dan yang terakhir adalah aspek aksiologis, yaitu berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Secara positif, nilai guna ilmu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan objek studi yang dipelajari. Sebagai contoh, kita dapat memprediksi bahwa hari ini akan terjadi hujan karena awan yang terlihat mendung. Sedangkan secara normatif, nilai guna ilmu adalah untuk mengendalikan berbagai fenomena ke arah yang kita inginkan. Secara normatif, aspek aksiologis erat kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika, dan moral. Dan ya, tak terasa selesai juga pembahasan dari saya. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik.
Dan kalau di antara kalian masih ada yang kurang paham, dipersilakan untuk bertanya kepada saya. Saya dengan senantiasa akan menjawab pertanyaan kalian. Sekian, terima kasih.